وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis Riyadhus Shalihin yang ke-7 dari sahabat Abu Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mithla ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kama talil ghaiti afroba al-qamar fakanat minha ta'ifatun ta'ibatun qabilatil ma' fa'anbatatil kala'a wal 'ushba al-kathir wa kana minha ajatib amsakatil ma' fanfa'a Allahu biha an-nas fasharibu minha wasaqaw wasara'u wa afrada ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kal'an fadhalika mathalu man fa'uha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu ma ba'athani Allah fa'alima wa 'allama wa mathalu ma lam yanfa' bidhalika aqsan wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi muttafaqun 'alayh. Dari sahabat Abu Musa, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus kepadaku bihi dengannya minal huda daripada petunjuk wal ilmi dan ilmu kama talaitin seperti hujan aswaba Allah yang mengguyur bumi fakana minha ta'ifatun tayyibatun, maka ada kalanya tanah itu subur qabilatil ma' yang bisa menerima curahan air hujan fa'abatatil kala'a wal 'ushbal katsir, maka akan menumbuhkan pohonan-pohonan yang rindang, rumput-rumput yang banyak. Wa kana minha ajadib, dan sebagian daripada tanah itu ada yang keras, amsakatil ma', dia bisa menahan air. Fanafa'allahu bihan nas, sekalipun airnya tidak masuk, maka manusia masih bisa mengambil manfaat airnya. Fasyaribu minha, maka mereka meminum dari air tersebut. Wasaqaw, mereka bisa mengairi sawah. Wazara'u, mereka bisa bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra, dan terkadang air curahan hujan itu mengguyur sebagian tanah yang lain. Innama hiya qi'an, hanya saja tanah itu sangat keras. La tumsiku ma'an, dia tidak bisa menerima air. Wala tumbitu kala'an, tidak juga bisa menumbuhkan. Fadzalika, maka yang demikian itu mathalu man faqaha fi dinillahi ta'ala, seperti orang yang paham agama Allah Ta'ala. Wa nafa'ahu ma ba'athana Allah, kemudian Allah memberikan manfaat kepada orang itu terhadap apa yang disampaikan kepada fa'alima, kemudian dia mengetahui, wa 'allama, dan dia mengajarkan kepada.
mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan itu perumpamaan orang yang kedua, orang yang tidak bisa mengangkat bidzalika dalam hal demikian itu ra'san kepalanya. Walam yaqbal hudan, walam yaqbal hudallah, dan ia tidak bisa menerima daripada petunjuk Allah allati ursiltu bihi, yang sudah aku berikan, yang aku diberikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati usulkan jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini menceritakan kepada kita, jadi model manusia itu ada dua, tiga misalnya. Ketika ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada umat, sekarang Nabi sudah tidak ada, berarti penerus para Nabi, para kiai, para ulama, para hawaib yang menyampaikan ilmunya kepada umat. Nah, ketika diterima umat itu, maka reaksinya ada tiga. Yang pertama, Rasulullah memberikan ilustrasi kalau ilmu Allah itu, kalau ajaran Islam itu seperti air hujan. Pernah main hujan tuh? Pernah? Pernah. Habis itu kerokan kan? Enggak. Air hujan turun. Reaksi yang pertama diterima sama tanah yang subur, berarti air itu nyerap dan menumbuhkan pohonan, menumbuhkan buah-buahan, menumbuhkan rumput dan sebagainya. Ini kata Nabi. Ini contoh orang nih, contoh orang dia dikasih ilmu pengetahuan, dia dikasih nasihat, dia dikasih pelajaran, dia terima, udah terima, diamalin, habis itu dikasih orang lain. Yang pertama niatnya, ya, belum habis belum, sama kan. Yang kedua ada tanah yang keras, tapi sekeras-keras itu tanah masih bisa nampung air hujan juga. Mungkin kalau bisa kita empang kali ya, empang, kemudian danau, sekalipun nggak bisa meresap ke bawah, tapi lantaran itu tanah keras, orang pada bisa minum di situ, orang bisa ngairin sawah, orang bisa ambil manfaat mandi. Itu orang kira-kira contoh orang yang dapat ilmu belum ngamalin dengan seorang. Jadinya gak ada buahan, gak ada rumput. Tapi yang parah yang ketiga adalah tanah itu bukan sekedar tandus, gersang, airnya itu turun geresep, tapi nggak bisa numbuhin, nggak bisa ngomong juga. Jadi empang juga nggak ada, kemudian tumbuh juga nggak ada. Nah ini perumpamaan orang, kata Rasulullah, dia nggak bisa angkat kepalanya. Artinya ketika menerima perintah Allah, perintah agama, siraman rohani, dapat ilmu, masuk kanan, keluar kiri. Di dalam Al-Quran sebetulnya orang-orang seperti itu tidak ada. Permasalahannya bukan mereka nggak mengamali kedengkiannya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan qada Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun. Allah itu tutup pintu hati mereka. Allah tutup telinga mereka. Allah tutup mata hati mereka. Semuanya ada tutupan, dan di akhirat nanti ada azab yang datang. Kalau
bahasa kita bagi Allah tutup pintu hati mereka. Oh jelas aja mereka kafir. Oh jelas aja mereka dapat hidayah. Allah tutup pintu hatinya. Ini sebenarnya bahasa Tuhan potong letter. Artinya apa? Sebetulnya Allah itu nggak tutup pintu hati mereka. Lantaran mereka itu dikasih tahu budak, mereka dikasih tahu agak masuk, masih aja mereka akhirnya sekali ditutup gitu maksudnya. Ada orang nolongin curut yang jatuh di comberan. Tahu curut nggak? Curut nggak? Hah? Ponakannya? Lagi sekolah itu ya orang nolong curut biar ya. Bocah ada curut dijebur comberan, pakai galah naikin ke atas, dijebur lagi, dia naikin lagi, udah sampai di atas, dia jebur lagi comberan, dinaikin lagi, dia jebur lagi, ini bocah akhirnya mau kelap, belakang. Allah itu begitu juga, dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, kalau nanti tutup sekali. Jadi bahasa Allah menutup pintu orang itu, Allah menutup pintu hati manusia, bukan ya langsung ditutup, bukan. Itu udah dikasih tahu masalahnya. Ketika dikasih tahu dalam hati dan itu berulang kali, wah tandanya lu main-main namanya gitu. Di dalam Al-Quran juga Bang Soleh, ada orang bentar-bentar beriman, bentar dia kafir, bentar iman, bentar kafir, bentar iman, kafir lagi, bolak-balik. Terus sekarang tobat, balik lagi, tobat, balik lagi, tobat, balik lagi. Pada akhirnya pada akhirnya dia langgeng dengan kekafiran, dengan maksiat, su'ul khatimah. Karena ditutup pintu hati. Bagaimana sih kalau Bang Soleh ditutup pintu hatinya mencewek? Oh, galau. Ngerasain tuh ya. Kalau udah pede, makanya mau nembak. Semuanya. Berarti pedenya kurang main. Nah, begitu pun Allah menutup pintu hati manusia, dampaknya semuanya akan gelap. Alhamdulillah. Jadi kalau antum dengar ada ustaz, ada ayat atau baca Allah menutup pintu hati mereka, itu bukan langkah pertama, udah langkah kesekian. Saya tahu masih ada, jadi saya tahu masih ada, tutup sekalian. Kita masuk hadis yang kedua. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min jadi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran, perumpamaan saya dan kalian, kata Rasulullah, kamathali rajulin, seperti lelaki awqada naran, yang menyalakan api, menyalakan kebakaran. Faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha, maka laron-laron dan
kupu-kupu mereka mendekati daripada cahaya tersebut. Pernah dong lihat lawan lagi musimnya tuh, ente tahu lawan nggak? Lawan ya. Kalau lawan tuh banyak, biasanya kita matiin lampu ya. Iya. Betul kan? Kalau kita nyalain itu lampu, lawan ada lawan kupu-kupu serangga tertentu itu kalau emang lagi musimnya yang dicari apa? Cahaya. Itulah perumpamaan saya dan kamu, kata Nabi. Apa kata Nabi selanjutnya? Wa huwa yarzuquhun anha. Dan mereka itu binatang dan itu apa namanya, laki-laki yang menyalahi kayu bakar berusaha untuk menghalau lawan-lawan tersebut daripada kayu bakar tersebut. Itulah saya, kata Nabi. Apa hubungannya saya itu sama kamu? Kamu ibarat lawan-lawan, kalian itu ibarat serangga-serangga yang mendekati kayu bakar. Itu kayu bakar namanya api neraka. Aku berusaha menarik kalian, aku berusaha menjauhi kalian daripada api neraka. Nah, maka sampai kalian terlepas daripada tanganku, berarti itu adalah perpisahan aku dengan kalian. Larang yang mana? Saya buat umpan Bukan mancing. loreng, larang. Kayu bakar sama cahaya lampu sama adanya. Itu ibarat api neraka. Ya. Laron ibarat kita, kata Nabi. Laron kan demen banget sama api. Ya. Kita ini demen banget nih sama neraka. Demennya di mana? Banyakan mana? Di majlis taklim dan majlis dangdutian. Ini perumpamaan sederhana ya, perumpamannya. Manusia banyak banget tuh yang nyerempet ke neraka. Aku tuh narik kalian di belakang, awas, jangan sampai masuk. Sampai udah gua kebutin, sudah sifat, sudah syabuk, masih aja kena. Itu tandanya, kagak bisa diatur gitu. Paham maksudnya? Bahasa Nabi luar biasa. Semuanya itu satu kendala kita. Semuanya karena mengikuti nafsu. Nafsu itu ikutin. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tahu manusia yang suka mengikuti hawa nafsu? Allah, apakah kalian tahu orang yang suka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Diikuti, nafsu diikuti, akhirnya celaka, fitnah, celaka di dunia akhirat. Emang mau kemana pergi? Kalau kata bahasa agama, ada orang yang pengen cepat kaya, tapi caranya tidak sesuai kaya. Akhirnya dagangnya bohong, kurangi timbangan, kurangi takaran. Literan beras umpamanya itu gelas liter, tapi dipapas bawahnya, dimodif. Ukuran jadi 7 ons. Paham ya? Ini literan beras nih. Makanya lagi ngopi dulu, belakang aja tuh. Literan beras nih. Literan beras ini ya. 1 liter ya kan. Dimodif omongnya. Jadi dasarnya dijual, dinaikin lagi. Nah, cuma 3 ons. Kalau yang beli ratusan ribu orang, untung berapa ratus juta. Nah itu tadi.
pengen cepu. Islam pun mengajarkan harus jaya, harus makmur, harus berkah. Kalau cari lompat pagar bahaya, itu yang masalahnya, jangan diikuti nafsu. Kue cincin ganda studi dan miskin gak tahu diri. Itu Sarwani teman kita. Sarwani. Gaji kagak jelas, ngojek males, judi online. Akhirnya tanahnya dijual, rumahnya dijual, kontrak, istri bukarai, anak kabur, hancur macam itu. Judul puasa dan gimana? Ya Allah. Itu malam takbiran pertama, lebaran pertama udah gak pernah makan ini merah semua. Tau merah kan? Judul judi online, judul gak pernah menang, pinjol bisa bayar, pinjol. Nauzubillah min Zalim. ya Allah. Coba diperhatiin jemaah. Saya punya tips. Kalau cobaan hidup lagi gede, cobaan hidup lagi besar, musibah itu lagi gak habis. Tips dari saya, selalu saya bayangkan di depan saya itu ada kuburan, misalnya bertuliskan nama saya. Ujian sebesar apapun, bayangin umur kita berapa lagi. Jadi kita ada pintu masalah lagi. Nah, emang belum begitu. Ente sebab orientasi kita, umur kita nggak lama, berarti kita fokus di ibadah, ya kan? Bayangin, contohnya, ada proyek besar gitu ya. Bagian kita yang berdua 2,5 M, 2 miliar setengah. Bagi 2 berarti berapa? 1,25. Gitu. Kalau buat beli ongol-ongol kelelep. Kayaknya usaha kita sama dia, kita 70 di 30, tapi nggak apa-apa lah kawan. Jadi tadi belas bangga. Dapat kabar dari pihak pertama malah. Udah gol sebulan yang lalu. Di jatah kita nggak dikasih maksudnya kita, ya ambil. Akhirnya kita berkesimpulan, karena kita orang taklim, Allah itu berikan rezeki kepada manusia gak bakal salah. Perantaranya malaikat Ridwan. Kalau Ustaz Ridwan bisa salah mungkin. Kalau malaikat Ridwan, malaikat Mikail gak bisa salah. Kalau Michael bisa salah. Malaikat Mikail masih namanya Anggi. Di bidang itu Anggi juga. Satu bab itu ada Anggi namanya 12. Ada Anggi kopiah miring, ada Anggi mancing, ada Ustaz, Anggi semuanya. Itu 12 orang yang namanya Anggi satu gang. Malaikat Mikail ngasih rezeki masing-masing agak bakal tukar. Itu keimanan kita, ya. Keimanan kita nih, kita pastikan Allah bagi rezeki pada setiap manusia tidak akan tertukar. Sampai ini sepakat ya? Sepakat ya? Ya saya sepakat saya. Berarti ketika saya dikubuli, yang harusnya belas semangka 2,5 M, boro-boro belas semangka, pentil limo agak dapat. Limo kecil, pentilnya. Balik, kita akan tadi.
Emang bukan rezeki gua, mau kata apa? Udah gitu aja. Dongkol lagi dongkol, waduh punya bola angin, ada. Lihat bulan depannya. Umur kita nggak udah fokus aja. Masalah dia soalnya urusan dia. Udah begitu difitnah lagi kita. Kita kagak bagi dia, coba itu. Karena kan kita sesek kulit ya. Udah kagak bagi gua, nuduh gua gitu. Kita kagak bagi dia, kita ambil semua. Astagfirullah. Ini begitu. Itu salah satu contoh. Inna Allah iza ahabba abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau sayang sama seorang hamba pasti diuji, pasti. Ada kalanya ujian itu paling sering di anak tak di istri kagak, mertua kagak sama ipar kagak, adik kandung sendiri, orang kandung sendiri, abang kagak, mamang sendiri, mamang kagak, tetangga rosyeh, julid, judes, sirik, merki, tetangga kagak, teman kantor kagak, guru kita kadang jadi emosi. Makanya orang kalau ngaji itu disarankan dalam agama, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu itu urusan agama. Fanzuru amman ta'khuduna dina, ambillah ilmu. Fanzuru, maka perhatikan, pilih baik-baik, cermati dari mana kalian dapat ilmu itu. Guru itu posisinya di atas murid yang mengajarkan ilmu kepada murid, begitu. Tapi guru itu makomnya beda-beda. Di sisi Allah itu makom guru beda-beda. Nah, ketika ada seorang guru ngasih ilmu dan sebagainya, tapi ketika ada namanya murid salah, namanya murid itu khilaf, wajar, murid santri lagi. Akhirnya itu guru mana? Gua kagak itu ilmu gua ambil. Kalau lu ngaji sama dia, jadi ini guru marah karena santrinya ngaji sama kiai lain. Paham kan? Cemburu. Sehingga diubit mungkin. Lu kagak bayar 3 bulan. Ini tentunya kalau kata ulama, guru itu kalau sama murid masih ada api di hatinya, itu khawatirnya nular ke muridnya. Makanya kalau bukannya kita coba usaha, jangan jadi guru, jangan kalau masih emosinya. Jangan jadi guru kalau masih ngancem. Jangan jadi guru kalau masih pamrih dan nauzubillah min dzalik. Penyakit cacar itu nular, cacar. Itu yang kalau kita habis makan sate itu kan cacar. Lu pada ngantuk. Cacar nular enggak? Penyakit gondongan apa? Gondokan. Gondokan. Ya. Yang orang lu pakai blau tuh. Iya. Blau. Orang di yang pokol yang blau itu nular. Penyakit mata. COVID-19. Nular. Kanker kering. Yang fisik aja nular, apalagi yang batin. Yusrafu tabu'u
indal ijtima. Tabiat dasar manusia itu sering kecolongan. Di mana kita berkumpul? HP saya tidiin gimana deh dulu gimana Menular. Begitupun karakter manusia. Di mana kita bergaul, berkumpul, kita kecolongan tuh sama lingkungan. Kalau kita berkumpul di masjid, berkumpul di musola, di kalangan ahli ilmu, ulama, habaib, syekh, ustaz, ustazah, ngaji yang kita kaji ini perkara syariat. Hawa itu kena adem sekalipun ngantuk ada tipis gitu. Tapi Allah turunkan rahmat. Satu sisi ya saya teman-teman saya mari dong, mari stadium. Stadium ya. Nanti ya. Ini stadiumnya. Ya saya ngumpul lagi sama teman-teman alumni, ngomong masalah kerjaan. Lu kerja di mana? Ya gua ngojek lah biasa. Gini aja mesti ngojek aja. Terus habis itu ngaji gua sama Habib Alman. Lu teroris aja nggak kayak alim gitu lu, masih serai bedan. Ayo kerja apa? Kemarin kan baru sebulan jangan pulang. Kita punya proyek kan. Tahu begini. Wah iya Pak, banget ya. Akhirnya tanpa istikharah dulu, tanpa musyawarah, ngikut ya. Karena iming-iming, teman ini sukses di bidangnya, teman ini sukses di bidangnya. Kita lupa, kita itu suka pakai baju orang lain. Enak ya kalau pakai baju Bang Soleh, kayaknya rada langsing begitu Pak. Iya Pak. Ustaz Ridwan yang ngomong gitu, pakai baju Bang Soleh, dia kelepet. Ya Bang ya. Bang Soleh lihat baju ini Bang Bejo, enak ya, nggak ada mubador begini. Yang pakai Bang Soleh bisa kayak ondel-ondel ya. Porsinya masing-masing. Allah sudah tempatkan kita antok di sini, kerja di sini, termasuk antok bini lu yang ini nih, ya toh. Jangan begitu toh. Apa iya ya jodoh gue dia? Dia udah mulai kufur nikmat, udah mulai kufur nikmat. Apa iya gue kuat mama bapakku ya? Dulu ditawarin perempuan sebelah obat. Sebelah tuh. Mamang Pak D nawarin perawat bangok. Gua ngomong kalau bangok. Sampai bule nawarin perempuan pesing buat juga ya karena cinta nikahlah sama ini pantas putihnya kualat. Aduh ini karena udah T-Rex karena Brontosaurus karena Megalodon karena Tiger. Yang udah terjadi sekarang itu adalah takdir. Berarti di konsep kalam ilahi tidak ada yang kebetulan.
Kalau sekarang yang ada di kehidupan kita, uang kita sekian, kendaraan kita segini, istri kita ini, anak kita ya ini, semua yang kita miliki ini, ilmu kita, keterampilan, itu takdir yang di sore udah ada. Jangan lu bilang apa iya ya itu gubernur nikmat setan. Makanya kata ulama, jangan seorang mengatakan law. Itu cek sistem law. Cek law. Cek belum turun hati galau. Law itu artinya kalau bahasa kita ini seandainya. Lau inta, ini contoh kata lau inta tuhibbuni fa'tiku ma sa'altani. Kalau kamu cinta kepadaku, akan kuberikan semua yang kau minta. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Padahal bisa berenang. Ini lau. Jadi laut Seandainya. lautnya sana. Seandainya jika coba, nah ini berarti kata ulama, jauhkan dalam hati kita atau lisan kita mengatakan laut. Apa itu laut? Seandainya coba, aduh, nah karena laut itu dimasukin setan. Istri coba dulu kawinnya kemudian neraka mungkin. Coba dulu anak, coba ingat, itu akan membuat hidup kita itu ukur nikmat. Maka jauhkan kata-kata. Nah, kesimpulannya, segala yang sudah ada terpatri di lingkungan kita, kehidupan kita, itu ketentuan Allah. Yang soleh siapa istri, di mana kerjanya, kemudian semua yang kita miliki. Yang belum terjadi itu masih ada harapan untuk berubah. Ya. Minggu gue sarankan dulu ya, lu minum kopi pahit, ya campur sama jahe merah, jahe putih, halus, campurin itu dipanas-panas, minum, terus makan. jangan kasih kendor itu, jangan kasih kendor, harus semangat. Nabi Zakaria 70 tahun udah ubah, itu umur berapa ya? Ada 70 belum? Belum ada 70 ada ya? Oh iya, ini kau ini 70 tahun, rambut udah putih. Wa imraati 'alati, istriku sudah menopause. Ya udah tua, bukan menopause teteran tuh. Jadi selalu yang namanya Nabi Zakaria tidak ada kamus di kehidupannya kata-kata pesimis, putus asa. Demi Allah tidak. Lo punya anak umur juga, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Terus doa. Allah punya urusan, manusia bersiasat. Lahir tuh, itu kan Quran pun, apa bohong? Ya pun 70 tahun istrinya menopause, udah tua juga, lahir. Logika bilang gak mungkin. Tapi kalau Allah punya mau, bisa. Apalagi masih muda-muda kayak begini ya. Jangan mencari yang lain, jangan, yang ada. Yang kedua, makan jangan mie toge.
udang, iya. Jangan sekedar untuk nabung. Ini harta yang tidak bisa dibayar itu adalah anak. Fokus gizi utamakan. Yang bisa menyebabkan sperma itu hancur, tidak berkualitas, itu zat adiktif yang ada di mecin, di dumi. Kocok asal makan instan bagus gak kena kelenjar kecaman jadi sekarang ya tuh langsung mau beli lele. Nah kalau bisa bagaimana kita sehat, yang penting ini sehat dulu. Kalau ini tertekan karena susah, jangan stres, banyakin zikirnya. Yang kedua, banyakin yang berprotein, makannya yang cumi, entah cumi, yang asinnya itu banyak, salmon, mahal saya, lele, yang lu bilang gak bisa juga lele. Masa iya seminggu 2 kali nggak bisa ya? Insya Allah terus baca doa Rabbi la tazalni farda wa anta khairul warithin. Setiap malam 40 kali. Kalau dikasih Al-Anbiya ayat 86 apa maksudnya? Lu jangan molor terus. Tahajud. Setiap sujud tahajud baca, ini yang mau punya turunan ya. Rabbi la tazalni farda wa anta khairul warithin. Setiap sujud baca 7 kali, 11 atau 40. Ini kadang kambing belum mandi junub, mau mandi junub ini jadi kagak tahajud. Bedanya sama Bandung apa junub? Jangan dibiasakan. Masih muda, umur lama tak 5 tahun, 10 tahun, ya Allah. Jelaskan maksudnya. Tak? Mangan. Tuh ngaji di sini mana enggak? Untuk hadis ke sono-sono. Judulnya Gerakan Master. Dia ngomong semabok dikicek, mabok menang, semambak mau ngaji ngomong gimana ngaji, ada manfaatnya, terus banget, jangan tengah, takut sama bin, Ustaz, demi Allah, saya nggak takut sama istri saya, tapi istri saya juga dari saya. Alhamdulillah. Itu masing-masing bang. Abang yang masih kena utang harus ada prospek. Tahun depan boleh utang. Tutup. Kalau bisa kita yang nasi. Kuasai itu. Mohon sama Allah. Kalau kita tiba pagi kerja, sore pulang istirahat, waktu libur healing, ada gaji liburan, itu manusia biasa. Lah kapan kita pengen jadi manusia yang luar biasa? Kalau mau jadi manusia yang luar biasa, yang kagak dikerjain orang biasa, lakuin. Pagi kerja, pulang sore. Makan tidur, bangun pagi itu biasa, bangun 2, 3, sampai 4, kan 2 rakaat, baca Quran sedikit gitu ya Pak. Tapi ngantuk. Emang kalau orang pengen dapat kakak, umpan gede. Dalam artian pengen sekali bagus. Pendidikan itu sama tukul arwana
kegedean itu. Masa tukul miliarder ente kagak bisa? Oh, tapi kan dia artis, bukan masalah artisnya, perjuangan dia dulu. Tetangga kita itu dihina, dicaci, dimaki, agak dia hargai. Coba tinggal. Nah inilah, jemputlah takdir itu dengan banyak ibadah, dengan banyak berkarya. Semua peluang kita sama, insya Allah. Supaya tahu ya, Allah tuh mau ngasih hidup berkah gampang aja. Contohnya, Iqbal, bukan sengaja tugas atasan ketemu Musdalifah, umpama cocok, ganti nasab, gampang aja. Itu kalau kita menemukan masjid ini kita suaranya ya pas banget. Amalatul aku juga udah rupanya ada orang kaya di komplek itu selalu terbangun setiap azan subuh 15 menit di salawatan. Salatullah salamullah. Orang kaya pasti terbangun. Itu udah tahu kan. Akhirnya satu saat gue dipanggil ya. Kamu siapa bagian haji mau ketemu nangis dia. Tapi kan ada Pak Kiai, ada DKM nama saya punya kamu. Singkat cerita, karena apa? Karena kamu itu 15 menit muazzin subuh, kamu selawatan. Suara kamu kan kayak kalian robek. Justru itu saya bangun terus. Wasilah suara kamu saya bangun terus. Saya bisa 2 rakaat tahajud. Oh iya haji. DKM belum. Itu kan di sini ada PPSU apa? Orange sih. Nah, itu lagi nyapu di jalan. Dia lihat ada bocah, bapaknya lagi beli bubur ayam, telepon. Itu bocah umur 2-3 tahun lah itu. Enggak tetangga jalan. Akhirnya ini diselamatin, ditarik. Ada ini mobil Nova, bukan mencoba. Mungkin kalau bahasanya sekali ditarik mati tuh. Bapaknya kan diulur-ulur gitu orang. Tapi lantaran itu PPSU, dia selamat tuh. Luar biasa senangnya. Dikasih tanah 2 hektar. Lampung. Hal ini satu contoh, jangan suka mengecilkan rahmat Allah gampang. Kita lihat, kalau tadi itu membuat kita selawatan 15 menit. Rupanya bukan cuma sekedar itu. Dia paling minim setiap hari itu selawat 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling banter 100 kali Pak Ustaz. Kan Pak Ustaz yang ajarin, saya kasih yang itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rupanya itu sama Nabi, kita tarik ke makam Nabi. Ya Allah. Besok yang itu, yang apa ini? Yang tadi nyelamatin, akhirnya kasih tanah gue. Rupanya itu PPS itu kagak setiap pagi sebelum dia kerja pasti Quran dibaca biar selembar dia ngaji malam ditahajud dan sangat bakti sama emaknya yang udah lumpuh itu manusia. Allah. Kita yang muda kadang patah semangat karena kita suka melihat kanan kiri gofur nikmat. Ya Allah, enak ya punya gitu Pak, punya bandaranya. Ya kalau lagi cimak bini, bukan muka bini, muka Angel Karamai, itu gofur nikmat. Gimana soalnya? Udah ya. Ini sengaja gue ngomong begini, belum waktu biar 1 jam.
Iya, iya, iya. Enggak, itu enggak. Azan jam 12 kurang, jam 12 kurang udah selesai ya. Pastinya tuh 1 jam belum bisa sih, udah lama belum. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma habbib as-salihin wa habbibna ilayhim واجعلنا من المقتدين في كل حال. اللهم واشركنا في دعاء الصالحين خوفا في باب رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا مجيب السائلين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين في حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Udah gitu kepalanya.